Para muhibbin rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dalam keadaan semacam ini, ia memerlukan pendorong yang bisa menggiringnya kepada kebaikan, taat kepada Allah, dan menggairahkannya kepada kebaikan, serta membutuhkan perkara yang menahan dan mencegahnya dari perbuatan maksiat, mengendurkan nafsunya dari perbuatan jelek. Pendorong dan pengekang itu adalah raja, mengharap bantuan Allah, dan khauf, takut akan tindakan Allah. Harapan yang ditujukan kepada besarnya ganjaran dan bagusnya janji Allah, yakni beraneka kemuliaan dari Allah, dapat menggiring dan mendorong nafsu untuk berbuat taat dan beribadah kepada Allah. Sedangkan takut terhadap pedihnya siksa Allah bisa mencegah nafsu dari berbuat maksiat dan menjauhkan atau mengendurkan nafsu dari perbuatan maksiat itu. Dalam keadaan seseorang menjalankan ibadah, kadang-kadang nafsu kita timbul kendur, timbul malas, timbul berat. Nah, untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah itu. Kita ambil contohnya sembahyang sunat subuh misalnya. Nah, kadang-kadang nafsu kita malas sembahyang sunat fajar atau sunat subuh. Nah, di situ kita disuruh mengingat betapa besarnya ganjaran Allah kepada orang-orang yang melakukan salat sunat 2 rakaat sunat subuh itu. Antara lain apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sembahyang 2 rakaat subuh itu nilainya di sisi Allah lebih berharga daripada dunia dan isinya. Jadi begitu kita malas untuk ibadah sembahyang sunat subuh, kita ingat, kalau aku sembahyang sunat subuh ini aku akan mendapat ganjaran yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Bila aku kada sembahyang, berarti aku kehilangan kesempatan itu. Artinya sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya adalah, andaikan kata kita mempunyai harta sepenuh dunia, kemudian harta kita itu kita sedekahkan, nah kayak bagaimana pahalanya? Kita berisi harta seduniaan nih, hibak harta kita penuh seluruh dunia dengan harta kita, kita sedekahkan, kenapa pahalanya? Lebih besar lagi pahalanya kalau kita mampu sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah, itu kita mengingat itu agar bisa mendorong nafsu kita
yang mulai kendur, mulai malas untuk melakukan salat sunat subuh 2 rakaat itu. Kita ambil contoh lagi, umpamanya sembahyang sebelum asar atau qabliyah asar 4 rakaat. Nah, kadang-kadang timbul di hati kita ada berat, ada malas, ada kulir melaksanakan qabliyah asar 4 rakaat itu. Nah, kayak apa supaya kita rajin, supaya kita mau? Kita ingat apa sabda Rasulullah, ujar Rasulullah, rahimallah man shalla qabla al-asri arba'an. Allah sayang kepada orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Nah, begitu kita malas untuk sunat sebelum asar 4 rakaat, kita ingat hadis Nabi yang menyatakan bahwa Allah itu sayang kalau aku nih sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Kalau aku kada sembahyang, berarti aku kada disayang Allah. Kalau kada disayang Allah, apa artinya? Jadi aku mesti sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Karena ujar Nabi, Allah sayang kepada orang yang sembahyang sebelum asar itu 4 rakaat. Nah, mengharapkan sayang Allah kepada kita itu bisa menimbulkan gairah, menimbulkan keinginan untuk melakukan sembahyang sunat asar itu 4 rakaat. Nah, disuruh mengingat itu bila mana nafsu kita mulai malas berbuat kebaikan. Nah, kemudian lagi di dalam kita beribadah itu satu saat akan timbul dorongan nafsu untuk melakukan maksiat atau melakukan hal yang sia-sia. Di situ kita disuruh mengingat apa? Mengingat betapa pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Nah, kita mengingat itu. Barangkali dengan mengingat siksaan Allah itu, nafsu kita jadi terkekang untuk melakukan satu maksiat. Kalau aku melakukan maksiat, habis melakukan maksiat ini habis umurku, berarti aku su'ul khatimah. Banyak orang-orang yang begitu melakukan maksiat mati. Nah, barangkali aku termasuk itu. Begitu aku melakukan maksiat mati, nah maka aku su'ul khatimah. Sedangkan Rasulullah menjelaskan bahwa al-a'mal bil khawatim. Amal perbuatan kita itu yang dipandang Allah di ujungnya. Kita sembahyang, beribadah macam-macam. Begitu hendak mati, maksiat. Nah, itu yang dipandang oleh Allah. Amal itu ujungnya. Nah, jangan-jangan kalau aku berbuat maksiat ini pas aku mati, nah jadi su'ul khatimah. Nah, ingat yang demikian itu barangkali bisa mengurangi keinginan nafsu untuk melakukan maksiat atau menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fungsinya raja dan khauf ini. Ini adalah aqabatul bawa'ith ngarannya. Artinya apa? Jalan sulitnya pendorong yang dihadapi oleh hamba tersebut. Itu pasti ada terjadi dalam diri seorang hamba yang melakukan perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memangkas dan menebangi aqabatul bawa'is ini, ia membutuhkan 2 perkara, yaitu raja dan khauf. Raja artinya mengharapkan dapat kemuliaan, dapat rahmat dari Allah. Sedangkan khauf artinya takut kepada ancaman dan siksa Allah. Maka hamba itu pun melangkah lagi
menerubus aqabatul bawa'is dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nafsunya mulai malas tadi sudah berbuat taat, begitu ingat anugerah Allah yang diberikan kepada orang yang taat, nafsunya mulai bergairah pulang. Asalnya kulir sembahyang sunat subuh, tapi karena ingat tadi bangkit. Asalnya malas sembahyang sunat asar 4 rakaat, karena ingat sayang Allah bangkit. Dan ia berhasil melampauinya. Maka hamba itu pun melangkah lagi menerubus aqabatul bawa'is dengan pertolongan Allah Azza wa Jal, dan ia berhasil melampauinya. Begitu selesai menebangi aqabatul bawa'is ini, ia berniat kembali beribadah. Nah, sudah normal pulang, normal kayak asal pulang. Rajin pulang beribadah, lawan maksiat kada wani kayak dahulu pulang bebulik bagus sudah. Begitu selesai menebangi aqabatul bawa'is ini, ia berniat kembali beribadah. Tidak ada lagi yang merintangi dan tidak ada yang mengganggunya. Ia juga menemukan pendorong dan pengajak, sehingga ia bersemangat sekali dalam beribadah. Mulailah ia beribadah dengan senang, bergairah dan bergembira hingga dapat mengekalkannya ibadah itu. Nah, jadi itu gunanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang ganjaran amal. Siapa melakukan ini maka dibalas Allah demikian. Siapa yang melakukan perbuatan taat ini dibalas Allah seperti ini. Siapa yang melakukan maksiat ini siksanya macam ini. Itu disampaikan oleh Nabi. Gunanya apa? Untuk menimbulkan di dalam hati kita harap dan takut itu. Harap dan takut itu sangat berguna untuk kelangsungan ibadah.